Selamat tinggal, jaringan tertutup dan selamat datang, jaringan terbuka tahun 2024. Semangat pagi kepada sobat-sobatku Kuda Putih TV. Kalau kita ingin belajar, belajarlah lewat dashboard Pi Network kita. Kita jangan belajar atau kepo-kepoan yang berada di sosial media. Kita menambang Picoin ini adalah di aplikasi Pi Network, bukan di sosial media. Kalau kita kepo-kepoan yang ada di sosial media, akhirnya Anda akan kena janji-janji palsu dan terpengaruh dengan program-program mereka yang tidak benar. Kelihatan baik tetapi tidak benar, yang akhirnya akan merugikan Anda sendiri sebagai pionir. Silakan sobat-sobatku, kalau sobat-sobatku ingin belajar, tinggal klik aja beranda yang ada di sini dan saya akan membantu Anda untuk melihat sama-sama kabar beranda hari ini pukul 2.00. Sobat-sobatku, kabar yang sangat luar biasa yang bisa meningkatkan imun kita menjadi 100%, yaitu open mainnet terbuka di tahun 2024. Sobat Kuda Putih TV, mohon dukungannya untuk like, share, teman dan grup lain, subscribe, dan ketuk loncengnya untuk berlangganan gratis dengan Kuda Putih TV. Terima kasih. Sobat Kuda Putih TV, izinkan saya untuk membaca kabar beranda yang sangat membuat imun kita meningkat menjadi 100%. Silakan ikut menyimak sobatku. Pengumuman jaringan, rencana jaringan terbuka Pi. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami bermaksud untuk memasuki periode jaringan terbuka mainnet pada tahun 2024 jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Tidak ada tanggal tertentu yang diterapkan. Ketiga kondisi penting ini bergantung pada upaya kolektif pionir, pengembang, komunitas, dan tim inti, selain faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi tersebut didasarkan pada tujuan dan strategi jangka panjang Pi Network, serta mempertimbangkan kelayakan pencapaiannya pada tahun 2024. 2024 goal. Syarat memiliki jaringan terbuka pada tahun 2024. Kondisi 1. Selesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi jaringan Pi yang konsisten. Sebagian besar pencapaian teknis dan produk dari pekerjaan persiapan tersebut tercantum dalam berbagai proyek dalam peta jalan P3, P2 maksud saya, yang juga dirilis hari ini. Kecuali untuk pekerjaan di bidang bisnis dan hukum, peta jalan versi 2 juga mengecualikan beberapa pencapaian teknis dan produk karena alasan keamanan atau karena berkaitan dengan proyek siluman yang dimaksudkan untuk dipublikasikan nanti. Peta jalan versi 2 yang dirilis hari ini akan dilengkapi dan disempurnakan lebih lanjut di kemudian hari, dan status pencapaian baik dalam sejarah, dalam proses, atau dalam jalur masa depan juga akan terus diperbarui sepanjang tahun. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut terutama
terutama akan dilakukan oleh tim inti saat ini. Kami berada di jalur yang tepat untuk memenuhi kondisi 1. Kondisi 2, pencapaian tujuan berikut dalam KYC, jaringan migrasi, dan pencapaian utilitas. Kondisi ini konsisten dengan tujuan jaringan tertutup dari bab peta jalan yang diperbarui dari White Paper PI yang diterbitkan pada bulan Desember 2021, seperti menjangkau sejumlah besar pionir yang terverifikasi identitas KYC di blockchain mainnet dan memiliki beragam utilitas mata uang kripto PI di ekosistem PI. Tujuan-tujuan ini sangat penting bagi keberhasilan jaringan terbuka dan ekosistemnya, sejalan dengan visi PI untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia. Yang didorong oleh PI, target pencapaian di bawah ini membantu menentukan apa arti tujuan jaringan tertutup ini secara konkret sesuai permintaan komunitas kami, sambil mempertimbangkan kelayakan komunitas untuk mencapainya pada tahun 2024. Sasaran khusus untuk memenuhi kondisi jaringan terbuka ini adalah sebagai berikut. KYC dan migrasi. 15 juta pionir telah lulus KYC, termasuk KYC penuh dengan tentatif, dan 10 juta pionir telah bermigrasi ke mainnet. Kegunaan 100 aplikasi PI nyata. 1. Ada di mainnet atau siap untuk mainnet, mematuhi kebijaksanaan plafon PI. 3. Memenuhi kebutuhan sebenarnya dan memberikan manfaat bagi ekosistem PI. Dan 4. Merupakan aplikasi yang berbeda aplikasi, yaitu bukan sekedar tiruan aplikasi, demo, atau aplikasi lainnya yang tidak dimodifikasi. Sebagai referensi data terkini mengenai variabel-variabel di atas adalah 8 juta pionir yang telah KYC, termasuk secara penuh dan tentatif, 3,9 juta yang bermigrasi, dan sekitar 40 aplikasi PI nyata dan pada awalnya kami anggap memenuhi standar di atas, meskipun masih banyak lagi aplikasi PI testnet atau memenuhi sebagian standar di atas yang dapat ditingkatkan agar memenuhi syarat sepanjang tahun. Kondisi ini terutama didorong oleh upaya desentralisasi masyarakat dengan dukungan tim inti. Meskipun tim inti akan terus memberikan dukungan teknis dan produk untuk mencapai tujuan KYC dan migrasi, masyarakat harus mobilisasi dirinya melalui upaya desentralisasi agar lebih banyak pionir bergabung, terlihat kembali mengajukan permohonan validasi dan lolos dalam proses KYC. Dan lengkap daftar periksa mainnet mereka untuk bermigrasi. Sasaran utilitas bergantung dari pengembangan komunitas untuk membangun dan meluncurkan aplikasi PI, mengikuti kebijakan PI dengan dukungan teknis, produk, desain produk, dan bimbingan dari tim inti. Kondisi 3, tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang akan menghambat keberhasilan jaringan terbuka. Singkatnya, peristiwa dunia mempengaruhi mata uang dan PI pun demikian. Meskipun kami tidak mengontrol apa yang terjadi di dunia, kami mengontrol peluncuran kami dan tidak akan membahayakan kerja keras dan dedikasi komunitas dengan perpindahan yang sembrono ke open network. Pemilihan waktu open network perlu mempertimbangkan faktor-faktor global yang berada di luar kendali tim inti atau komunitas pionir.
Faktor-faktor ini mencakup krisis makroekonomi, perkembangan hukum atau peraturan yang tidak menguntungkan, ketidakpastian industri, pandemi, perang, atau sejumlah faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikendalikan, dan atau tidak terduga yang tidak mendukung peluncuran open network. Ketiga kondisi ini akan membantu menentukan waktu pelangsungannya jaringan terbuka. Kami berharap jaringan dapat mencapai pada tahun 2024 dengan upaya kami yang terdesentralisasi dan tidak adanya faktor eksternal yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dikendalikan. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka open network mungkin akan ditunda untuk memastikan transisi yang lebih sukses bagi semua pionir. Secara keseluruhan, keputusan mengenai peluncuran open network dan waktunya akan dibuat agar dapat memberikan manfaat terbaik bagi visi baik, komunitas, dan jaringan. Kami tahu bahwa pengumuman ini akan disambut dengan kegembiraan dalam komunitas baik, dan kami berharap setiap pionir mengambil tindakan sendiri untuk membantu mencapai tujuan di atas. Kami berharap semua pionir menikmati musim liburan akhir tahun yang menyenangkan dan menggunakan informasi ini untuk benar-benar terlibat dengan baik dan komunitas kami guna berupaya menuju jaringan terbuka pada tahun 2024. Berikut adalah beberapa tanya jawab penting untuk pengumuman ini. Apakah ada jaminan open network akan terjadi pada tahun 2024? Tidak ada jaminan seperti itu. Namun pengumuman ini menunjukkan rencana sebenarnya dan proses dimiliki tim inti untuk perpindahan jaringan terbuka. Hal ini juga menyoroti kondisi dan mencapai yang lebih spesifik bagi kita untuk mencapai open network. Dan siapa serta apa yang menjadi pendorong utama di balik kondisi dan pencapaian tersebut. Pembagian tanggung jawab yang jelas memandu pelaksanaan yang produktif seperti dijelaskan di atas. Hal ini tergantung pada upaya kolektif tim inti, pengembang komunitas, dan pionir untuk mendorong kita melewatinya. Sekalipun tim inti dan pionir memenuhi dua syarat tersebut, faktor lingkungan yang tidak terkendali dan tidak dapat diprediksi, yaitu syarat ketiga, masih mungkin memaksa jaringan untuk tetap berada dalam periode jaringan tertutup dan terus membangun, menyesuaikan dan dengan kondisi baru, realitas global. Bagaimana komunitas pionir dapat berkontribusi terhadap kemajuan kita menuju open network? Pergerakan jaringan terbuka pada tahun 2024 tergantung pada Anda, terutama sasaran yang tercantum dalam kondisi 2. Kontribusi pionir sangat penting untuk tujuan migrasi KYC atau mainnet dan tujuan utilitas untuk KYC. Anda dapat 1. Melengkapi permohonan KYC dan daftar pemeriksaan mainnet Anda terlebih dahulu. 2. Menvalidasi permohonan KYC yang tersedia setelah Anda lulus KYC. Dan 3. Mengundang lingkaran keamanan, tim rujukan, serta kolega, teman, dan rekan Anda dan keluarga Anda siapapun untuk melengkapi aplikasi KYC mereka dan menyelesaikan daftar periksa mainnet. Untuk utilitas, jika Anda seorang pengembang, 1. Anda dapat membangun aplikasi baik untuk komunitas yang terdiri dari puluhan juta pionir ini dari berbagai komunitas, berbagai kemungkinan kasus penggunaan tanpa pengalaman blockchain sebelumnya. Jika Anda bukan seorang pengembang, 2. Anda dapat mengundang pengembang dari jaringan pribadi dan profesional Anda untuk membuat aplikasi baik di bawah program Duta Pengembang kami dan menerima hadiah
1000 Pi. Utilitas tidak hanya diciptakan, tetapi juga digunakan. Oleh karena itu, baik Anda seorang pengembang atau bukan. 3. Anda dapat mendukung tujuan utilitas jaringan dengan A. Menggunakan aplikasi Pi di peramban Pi. B. Membagikan konten aplikasi Pi ke seluruh dunia melalui PiNet. Dan bahkan C. Menggunakan Pi Anda di bisnis lokal Anda. Mengapa tujuan KYC dan migrasi dapat dicapai terutama bergantung pada komunitas? Fakta penting yang menyeluruh adalah bahwa hampir semua pionir memenuhi syarat untuk mengajukan KYC dan sebagian besar dari semua permohonan dapat lulus KYC dalam waktu singkat. Jadi dengan pertumbuhan komunitas yang berjumlah lebih dari 47 juta anggota, target 15 juta KYC yang tercapai dan 10 juta migrasi harus dapat dicapai. Sementara pekerjaan dukungan tim inti untuk kondisi 2 akan terus fokus pada penyelesaian aplikasi kasus sudut yang terhenti dalam proses KYC. Kita perlu menyadari bahwa fakta di tingkat jaringan bahwa kasus sudut yang panjang tidak akan menjadi pendorong terbesar dalam mencapai target tujuan KYC dan migrasi. Tonggak secara migrasi, KYC, dan mainnet di kondisi 2 ini terutama akan tergantung pada komunitas untuk memobilisasi dirinya melalui upaya desentralisasi agar lebih banyak pionir bergabung, mengajukan permohonan memvalidasi dan lolos dalam proses KYC, serta menyelesaikan daftar periksa mainnet untuk bermigrasi. Apa tujuan KYC dan mengapa pada penundaan pada beberapa akun? Seperti yang dikomunikasikan dalam white paper Desember 2021, banyak pengumuman KYC seperti 1, 2, 3. Tujuan KYC adalah untuk memastikan integritas jaringan dengan mencegah masuknya akun palsu, pelanggar kebijakan, dan pelaku jahat sambil mengizinkan orang jujur menambang untuk meloloskan dan untuk mematuhi undang-undang seperti peraturan anti pencucian uang dengan mencegah penyeberangan akun yang terkena sanksi. Dalam menentukan akun tersebut akan ada pengawasan dan pemeriksaan tambahan terhadap sebagian kecil aplikasi yang pasti akan meningkatkan waktu pemrosesan untuk memastikan hasil yang adil dan akurat semaksimal mungkin. Akun-akun yang memerlukan pemeriksaan ekstra belum tentu merupakan akun palsu, pelanggar kebijakan, atau pelaku kejahatan, namun penemuan akun-akun tersebut mungkin lebih sulit dari biasanya sehingga memerlukan waktu ekstra. Menyelesaikan kasus-kasus sudut dalam permohonan KYC, pionir yang jujur dapat lulus dan bermigrasi akan menjadi fokus utama tim inti pada tahun 2024. Hal ini akan mencakup penyediaan informasi dan langkah-langkah selanjutnya untuk mengambil permohonan yang macet dan memberitahu permohonan jika ada penolakan. Jenis aplikasi Pi apa yang tidak dihitung sebagai aplikasi nyata untuk tujuan utilitas di kondisi 2? Aplikasi yang merupakan replika atau contoh dari aplikasi Pi lainnya tanpa pembedaan yang berarti melanggar kebijakan Pi. Tidak bermaksud untuk benar-benar melibatkan pengguna atau tidak memberikan manfaat bagi ekosistem Pi, tidak dihitung dalam sasaran utilitas 100 aplikasi Pi sebenarnya. Kriteria untuk apa yang dianggap sebagai aplikasi Pi sebenarnya akan dikalibrasi lebih lanjut sepanjang tahun. Apa itu jaringan terbuka? Pada tahun 2020
pada tanggal 28 Desember 2021, Pi Network meluncurkan blockchain mainnet dalam keadaan tertutup. Artinya, mainnet aktif tetap dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan pindah ke jaringan terbuka, berarti firewall adalah dihapus. Memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung dengan blockchain Pi Network. Aplikasi tidak akan di firewall dan Pioneer akan dapat menjalankan mainnet Pi node dan layanan aplikasi mereka sendiri. Baca bab peta jalan yang diperbarui pada white paper Desember 21 untuk mempelajari lebih lanjut. Bagaimana kita bisa mengetahui kemajuan menuju tujuan Open Network pada tahun 2024? Pada tahun 2024, tim inti akan terus memberikan informasi terkini mengenai kemajuan jaringan pada kondisi 1 dan kondisi 2 melalui peta jalan itu sendiri dan atau mengumumkan. Dengan cara ini, para pionir dan tim inti dapat memeriksa kemajuan kolektif kita, menilai di mana letak kesenjangannya, dan memfokuskan upaya kita untuk mencapai tujuan kolektif kita dalam transisi jaringan terbuka pada tahun 2024. Posting sebelumnya, Pivers berakhir dengan kesuksesan besar. Sobat-sobatku semua, kuda putih yang saya sayangi, yang saya hormati, kita tidak perlu lagi kepo-kepoan mencari informasi di luaran sana selain informasi dari beranda yang ada di Pi Network kita. Kita menambang koin Pi itu di aplikasi Pi Network, bukan di sosmed atau sosial media. Oleh sebab itu, pelajari dan baca terus info-info penting yang ada di beranda kita. Seperti info sebelumnya, postingan sebelumnya, Pivers berakhir dengan kesuksesan besar. Nah, itu sobat-sobatku info beberapa waktu yang lalu, yaitu tanggal 6 sampai 11 itu adalah ajang bertransaksi yang diberi nama Pi Festival dengan nilai GCV, dan itu berjalan dengan sukses sobatku. Di bawahnya informasi berikutnya adalah buku putih Pi, dukungan dan pernyataan umum, kode etik komunitas, ketentuan layanan, kebijakan pribadi, ketentuan penggunaan pengembang, perjanjian layanan moderator, merek dagang Pi. Nah, sobatku, di tampilan di sini kita semua bisa belajar. Kalau kita mau tahu apa itu buku putih, kita tinggal klik aja buku putih ini, maka akan muncul penjelasan tentang buku putih. Kalau kita ingin tahu dukungan dan pernyataan, tinggal klik aja. Kita ingin tahu kode etik, tinggal klik aja. Ketentuan layanan, kita tinggal klik aja, maka akan muncul penjelasan di situ. Kebijakan pribadi, kita klik aja. Ketentuan penggunaan pengembangan, klik aja. Perjanjian layanan moderator, klik aja. Merek dagang, tinggal klik aja. Nah, sobatku, informasi-informasi penting mengenai Pi Network itu ada di beranda, bukan di sosial media. Mengerti ya sobat-sobatku, karena sosial media itu adalah jebakan-jebakan Batman yang memberikan janji-janji palsu dan akhirnya akan mengambil keuntungan atau mencuri koin Pi Anda. Demikian sobatku, tetap semangat, salam bahagia, salam cerdas, salam waras, kaya rame-rame. Yes. Di tahun 2024, Pioneer khususnya member prioritas menjadi sultan baru. Amin.